Bab 2160. Kemungkinan tidak bisa diselesaikan. Tentunya tidak berhubungan dengan kami, kata Nicholas dengan tersenyum paksa. Setelah melihat respon Nicholas yang keras kepala itu, Eric kembali berkata, namun Sekte Agung selalu melarang para anggotanya untuk berhubungan dengan Ketua Iblis. Hukuman yang diberikan kepada orang yang berhubungan dengan Ketua Iblis juga jauh lebih sadis dibandingkan dengan orang yang ikut campur dalam masalah partai lain. Aku mengenal jimat ini. Ini merupakan jimat yang digunakan untuk memanggil Ketua Iblis. Ada seseorang yang begitu gila karena dirinya telah memanggil Ketua Iblis untuk datang ke dunia ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Setelah mengatakan itu, Eric sengaja menatap ke arah Nicholas yang ekspresi wajahnya mulai berubah. Aku berencana memberitahu hal ini kepada semua tetua Sekte Agung pada rapat yang akan diadakan nantinya. Semua orang akan berdiskusi dan mencari tahu dari mana asal jimat ini dan juga siapa pemilik jimat ini. Masih ingin bersikap keras kepala di depan aku? Kalau begitu, aku akan membongkar segala kebenaran yang ada dan aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bersikap tenang atau tidak. Sesuai dugaan Eric, Nicholas mulai terlihat panik saat ini. Ekspresi wajah Nicholas terlihat begitu kaku dan tidak lagi tersenyum. Semua perkataan Eric bagaikan palu raksasa yang menghantam hatinya. Semua perkataan itu terdengar begitu kejam. Mental Nicholas tidaklah lemah, namun aksi mendatangkan Ketua Iblis memanglah berbeda dengan keterampilan sihir yang digunakan oleh Eric saat ini. Mendatangkan Ketua Iblis merupakan sebuah kesalahan yang sangat parah. Keterampilan sihir bagaikan sebuah seni yang bertahan untuk sementara waktu dan mendatangkan Ketua Iblis bagaikan teknik pemanggil roh yang tidak mungkin mendatangkan fisik Ketua Iblis secara nyata. Namun teknik pemanggil roh merupakan teknik mendatangkan Ketua Iblis ke dunia dewa dan ini sama saja sedang mendatangkan sosok menakutkan ke kawasan kultivator yang hanya merupakan manusia biasa. Ini bukan lagi masalah balas dendam, ini adalah sebuah ancaman bagi para kultivator. Jika Ketua Iblis tinggal di sekitar kultivator dalam waktu yang lama, maka malapetaka yang dihadapi oleh kultivator akan semakin banyak. Oleh karena itu, di dalam dunia kultivator ini terdapat sebuah peraturan yang sangat ketat, yaitu setiap sosok yang melakukan teknik pemanggil roh ini akan langsung dibunuh, baik itu kultivator biasa ataupun anggota Sekte Agung. Tentunya, semua ini membutuhkan bukti yang nyata. Namun yang membuat Nicholas merasa khawatir adalah setelah dirinya menggunakan teknik pemanggil roh waktu itu, dirinya mengira kalau jimat tersebut sudah dihancurkan. Dia tidak menyangka kalau Eric bisa menemukan jimat tersebut. Tetapi, pemilik jimat ini tidak bisa diketahui jika jimat ini ditemukan oleh kultivator biasa. Namun orang tua berjubah hitam merupakan anggota dari Sekte Agung dan Nicholas tidak bisa memastikan apakah terdapat anggota Sekte Agung lainnya yang memiliki kemampuan dalam mencari tahu pemilik jimat ini. Jika ada sosok yang bisa mencari tahu hal ini, maka Nicholas juga tidak bisa selamat dari masalah ini. Saat ini, Eric sengaja memperbesar masalah ini dan Nicholas tidak dapat terselamatkan lagi jika nantinya terdapat seseorang yang bisa mencari tahu pemilik jimat tersebut. Senior, kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu dalam hal kecil seperti ini. Itu hanyalah sebuah jimat yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Mungkin pemilik jimat ini juga sudah meninggal. Nicholas tersenyum paksa dan kembali berkata, aku pernah mendapat informasi tentang kultivator yang melakukan hal jahat seperti ini akan memilih untuk bunuh diri. Kemungkinan besar pemilik jimat ini juga telah tiada. Perkataanmu itu sangatlah masuk akal. Setelah menyadari gaya bicara Nicholas yang sedikit melemah, Eric pun tahu kalau Nicholas mulai merasa ketakutan. Nicholas terlihat begitu panik saat ini, apakah dia adalah pemilik jimat ini? Eric lalu memejamkan matanya untuk menelusuri hal ini. Namun,
kita tidak boleh membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Untungnya aku memiliki seorang teman yang spesial bekerja di bidang penelusuran jimat. Dirinya juga memiliki begitu banyak penghargaan di dunia dewa ini. Jika dilihat dari pengalamannya, dirinya pastilah mampu menelusuri siapa pemilik jimat ini. Setelah mendapatkan hasil nanti, kita harus pergi menemui pemilik jimat ini. Jika sosok tersebut sudah meninggal, kita harus pergi menemui jasadnya. Apa yang akan dilakukan setelah pergi menemui pemilik jimat tersebut? Tanya Nicholas dengan murung. Erik lalu berkata dengan sikap yang sangat serius, setelah mendapatkan hasil nanti, jika ingin mengikuti aturan personal, maka aku akan langsung membunuh sosok tersebut. Jika ingin mengikuti aturan sekte, maka seluruh anggota sekte pemilik jimat tersebut akan dimusnahkan. Nicholas benar-benar merasa begitu panik setelah mendengar hal ini dan ekspresi wajahnya seketika berubah menjadi pucat. Erik tersenyum dingin setelah menyadari respon Nicholas dan ia sudah mengetahui hasilnya dari ekspresi wajah Nicholas saat ini. Teman seiman Nicholas, jika pemilik jimat ini juga merupakan anggota sekte agung, maka hukuman yang diberikan nantinya akan berkali lipat karena ia juga dianggap ikut campur dalam masalah sekte lain. Pemilik jimat itu pastilah akan disiksa selama puluhan ribu tahun dan jiwanya akan dimusnahkan setelah penyiksaan itu berakhir. Kata Erik sambil tersenyum ringan. Namun teman seiman Nicholas memiliki kepribadian yang polos dan selalu menaati peraturan. Seharusnya hal ini tidak berhubungan dengan kamu. Duar. Tubuh Nicholas seketika bergetar dan ia hampir saja kehilangan kendali atas jiwa dewa pada tubuhnya. Ekspresi wajahnya seketika berubah dan merasa begitu khawatir akan masalah ini. Tidak berhubungan dengan Nicholas. Tidak mungkin. Nicholas juga tahu kalau Erik sudah mengetahui kebenaran dari masalah ini dan Erik sengaja membicarakan hal ini di sini. Tetapi Nicholas belum bisa memastikan kebenaran dari perkataan Erik. Jika perkataan Erik itu tidak nyata, maka semua kekhawatiran yang ia rasakan tidak akan terjadi. Namun jika perkataan Erik itu benar, maka Nicholas tidak mungkin bisa terselamatkan lagi. Nicholas hampir gila saat ini. Kenapa dirinya bisa begitu sial? Dirinya hanya menindas seorang kultivator yang mencapai fase penilaian. Namun kenapa hal ini bisa melibatkan sosok hebat seperti orang tua berjubah hitam? Nicholas tidak merasa keberatan jika ketua iblis telah dibunuh, namun kenapa mereka bisa mendapatkan jimat itu? Dan kondisi saat ini sangatlah kebetulan, karena orang tua berjubah hitam ingin membantu kelompok Febrina dalam menyelesaikan masalah ini. Jika dilihat dari tingkat kecerdasan, Fren yang berasal dari 5 dinasti besar itu memiliki latar belakang yang cukup kuat di wilayah utara dan tentunya ia mengenal seluruh anggota sekte tinggi. Namun, dia malah meninggalkan masalah yang besar seperti ini pada 600 tahun kemudian. Dia bekerja sama dengan ketua iblis untuk ikut campur dalam masalah partai lain. Jika nantinya hal ini diketahui oleh anggota sekte tertinggi, maka dirinya pastilah tidak bisa mati dengan cara yang cepat. Bersambung. Bab 2161. Nicholas Peng mengaku kalah. Dan jika dirinya tertangkap, tidak hanya sekte, bahkan keluarga Wei pun tidak akan melindungi dirinya. Teman seiman Peng, ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Tepat ketika Nicholas Peng memeras otak untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini, yang membuat Nicholas Peng semakin terpuruk adalah Erik Kin tiba-tiba bertanya dengan penuh perhatian. Aku tidak enak badan. Aku ini seorang fase penilaian, apakah aku masih bisa sakit? Keadaan saat ini juga karena dirimu. Jelas-jelas sudah tahu alasannya, tapi malah berpura-pura. Nicholas Peng mengutuk dalam hati, jika sorot mata bisa memakan orang, Nicholas Peng pasti sudah menggigit Erik Kin hingga hancur. Namun, Erik Kin tidak menunjukkan, dia juga tidak mungkin menunjukkannya.
Apalagi dia bukan lawan orang tua berjubah hitam, meskipun ingin merebutnya pun tidak bisa. Nicholas Peng hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Jika bukan karena sudah terpojok, Eric Kin hanya ingin dirinya menundukkan kepala. Bukan, aku mengakui diriku kalah. Sebenarnya, teman seiman, masalah partai Jihuo ini, aku sudah memikirkannya, tidak perlu bersikeras sampai seperti ini. Kali ini tanpa menunggu Eric Kin berbicara, Nicholas Peng langsung tertawa. Eric Kin mencibir. Untuk menghadapi orang pintar, maka harus menggunakan cara orang pintar. Nicholas Peng tahu mengapa Eric Kin mengancamnya, tidak perlu Eric Kin menjelaskannya, dia sendiri sudah mengambil inisiatif untuk berbaikan. Kepala Partai Tang ini juga mempunyai budi besar kepada Partai Jihuo waktu itu, dan bahkan jika mengatakan bahwa dia membangkitkan kembali partai pun tidak berlebihan. Keturunannya telah menderita jebakan seperti ini, kultivator di garis keturunannya ini melakukan sedikit hal di luar peraturan juga tidaklah berlebihan. Di wajah Nicholas Peng, muncul kembali senyuman hangat. Tetapi ketika kata-kata itu diucapkan, Firman Liu dan yang lainnya, yang sebelumnya bersemangat, tiba-tiba panik. Apa maksud Nicholas Peng? Karena ketika Eric Kin mulai mengancam Nicholas Peng sebelumnya, suaranya sengaja diubah menjadi transmisi suara jiwa dewa, sehingga mereka hanya merasa keduanya bergumam sedikit secara pribadi, dan arah angin pun langsung berubah. Ucapan Nicholas Peng, mengapa rasanya seperti sedang membantu Tio Fan dan yang lainnya berbicara. Tidak berlebihan. Eric Kin mencibir. Itu tidak benar, tadi teman seiman sudah katakan, orang-orang ini menyabotase formasi, menerobos paksa puncak ketiga, bahkan melukai banyak kultivator penegak hukum, mereka harus dihukum berat. Hehe, pikiran orang bisa berubah. Meskipun dipermalukan oleh Eric Kin secara langsung, ekspresi Nicholas Peng sedikit sengsara, tapi senyumnya masih sangat cerah. Tadi aku belum mengetahui keseluruhan ceritanya, setelah berbicara lebih banyak dengan teman seiman, semakin dilihat, aku semakin menyadari bahwa meskipun orang-orang ini melanggar aturan partai, tapi patut dikasihani, jika dihukum berat, maka akan terlalu menyakitkan. Apalagi, meskipun kedua belah pihak telah bertarung, tapi tidak ada yang mati, jadi tidak perlu terlalu keras. Lalu menurut teman seiman, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kata Eric Kin. Tentu saja, aku sebagai orang dari Sekte Agung, aku hanya bisa menyarankan. Nicholas Peng tersenyum, tetapi matanya menatap Firman Liu dengan penuh ancaman. Wakil Kepala Partai Liu, apa yang aku katakan tadi hanyalah pendapat pribadi, kamu tidak harus melakukan sesuai apa yang aku katakan. Hati Firman Liu bergetar, diam-diam memarahi Nicholas Peng yang munafik. Apakah aku bodoh? Kamu telah membuatnya begitu jelas, apa aku masih berani untuk tidak mematuhi kamu? Hehe, apa yang dikatakan Tetua Peng benar, sebenarnya menurut aku juga tidak perlu dihukum begitu berat. Firman Liu merasa tidak berdaya, dia tidak tahu mengapa Nicholas Peng tiba-tiba berubah pikiran. Tetapi Nicholas Peng telah membuatnya begitu jelas sehingga dia hanya dapat mengumumkannya secara terbuka. Masalah ini selesai sampai di sini, kedua belah pihak tidak perlu bertanggung jawab. Bahkan para murid dari kepala partai yang terluka, pil dewa dan biaya kolam spiritual untuk keperluan merawat luka, semuanya harus pihak partai yang mengeluarkannya. Memikirkan hal ini, gigi Firman Liu sangat kesal. Senior, masalah ini ditangani dengan cara ini, seharusnya sesuai dengan keinginanmu. Eric Kin juga tidak asal, dia langsung meminta Firman Liu dan Tio Fan untuk menandatangani dokumen, meninggalkan embos jiwa dewa, sepenuhnya menutup kemungkinan pihak lawan untuk mengubah kata-katanya. Sementara itu, Nicholas Peng tersenyum sambil melakukan transmisi suara kepada Eric Kin. Tambah teman tambah banyak jalan. Sebenarnya, senior dan aku tidak memiliki dendam apapun,
Mengapa harus berselisih? Jika kita bertemu di Sekte Sihir Wuying di masa depan, aku akan memperlakukan senior sebagai tamu paling terhormat. Lihat nanti saja. Orang tua berjubah hitam mengambil topik pembicaraan, berkata dengan acuh, membuat Nicholas Peng sedikit malu, tapi kemudian dia tetap tersenyum dan terus mendekati orang tua itu. Haha, Eric, kamu memang bisa diandalkan. Orang tua berjubah hitam memandang Nicholas Peng, yang sebelumnya bermuka licik dan terus membuatnya ditolak secara lembut. Pada saat ini, bagaikan kucing yang patuh, terus-menerus menyanjung dirinya, membuatnya tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, dirinya sangat marah kepada Nicholas Peng tapi tidak bisa bertindak menekannya. Alhasil, begitu Eric Kin berbicara, pria ini langsung lembek, menunduk pada dirinya, bagaikan takut dia akan mencari orang kuat Sekte Agung untuk menangkapnya. Senior, aku hanya beruntung, ditambah Nicholas Peng ini pengecut. Eric Kin juga tersenyum sedikit. Untuk membuat Nicholas Peng menundukkan kepalanya, secara alami jimat adalah kuncinya. Dan ketika dirinya mendapatkan sastra jimat warna emas pucat itu, ternyata telah banyak yang rusak karena menahan pukulan orang tua itu. Hanya saja setelah mengetahui bahwa Nicholas Peng tidak mudah untuk dihadapi, Eric Kin juga tidak diam. Bersambung.